Nah, kita mau lanjutkan materi kita, yaitu pada turunan. Nah, sebelumnya kita sudah membahas bagaimana garis singgung, kemudian hubungannya menggunakan limit, begitu ya. Nah, sekarang kita mau masuk ke konsep turunan. Nah, konsep turunan juga ya memakai konsep dari persamaan garis singgung tadi ya, ataupun kemiringan garis itu. Nah, maka kita mulai dari definisi dari si garis singgung itu ya. M ataupun kemiringan garis ya, ataupun sama dengan si tangen theta itu sama dengan limit dari H menuju 0 terhadap fungsi fx ditambah H dikurang fx per H. Nah, kamu perhatikan ini ya, ini tadi adalah kemiringan garis yang terjadi pada satu titik singgungnya ya, pada satu titik singgungnya. Nah, kemudian ya, bagaimana dengan konsep turunan? Ya, turunan ya memakai konsep dari si kemiringan garis tadi. Maka ya ini bisa kita sebut dengan f aksen x. Nah, biasanya itu dituliskan satu garis di atas di samping f atau tanda petik ya, f aksen x, membacanya f aksen x sama dengan limit h menuju 0 fx tambah h dikurang fx per h ya. Turunannya ada jika apa? Jika limit ini ya, limit ini ada dan bukan tak hingga ataupun negatif tak hingga ya. Nah, jadi konsep turunan itu adalah ini ya, f aksen x sama dengan limit h menuju 0 terhadap fungsi fx ditambah h dikurang fx per h. Nah, kemudian kita mau melihat contohnya. Nah, contohnya juga hampir sama dengan garis singgung yang sudah kita bahas sebelumnya. Nah, tentukanlah katanya apa? Nilai si f aksen x jika diketahui fx-nya sama dengan x kuadrat. Maka f aksen x sama dengan limit dari h menuju 0 terhadap fungsi fx ditambah h dikurang fx per h. Nah, kita punya di sini fx tambah h, kemudian kita substitusi terhadap fungsi x kuadrat. Maka hasilnya sama dengan x ditambah h kuadrat dikurang, nah fx-nya berapa di sini? Ya, fx-nya adalah x kuadrat dikurang x kuadrat per h. Nah, kemudian ini kita jabarkan menjadi x kuadrat ditambah 2xh ditambah h kuadrat dikurang x kuadrat per h. Nah, kemudian kita melihat di sini ya, x kuadrat negatif x kuadrat. Nah, ini kita eliminasi per h. Nah, yang sisa adalah 2xh ditambah h kuadrat per h. Nah, kalau misalnya ini langsung kita substitusi h menuju 0, maka hasilnya akan sama dengan 0 per 0. Jadi, kita sederhanakan lagi fungsinya. Limit h menuju 0. Nah, di sini 2xh ditambah h kuadrat. H-nya kita pindahkan keluar ya, dikalikan di luar. H dikali 2x ditambah h per h. Nah, kemudian ini juga sama-sama dibagi dengan h ya, maka hasilnya sama dengan limit h menuju 0 terhadap 2x ditambah h. H menuju 0, maka hasilnya sama dengan 2x. Nah, maka di sini kita punya bahwa si f aksen x itu sama dengan 2x. Nah, kemudian kita lihat mau contoh kedua ya. Contoh kedua, nah fx sama dengan 2x kuadrat dikurang 3, maka kita diminta yang pertama menentukan f aksen x, kemudian menentukan persamaan garis pada titik 2,5. Nah, kita mau menentukan f aksen x-nya terlebih dahulu. F aksen x sama dengan limit ya, kita menggunakan konsep yang sama juga, h menuju 0 fx ditambah h dikurang fx per h. Nah, kemudian kita substitusi x tambah h terhadap fungsinya 2x kuadrat kurang 3, maka 2 dikali, nah ini x tambah h, kita punya daerah asal ataupun x-nya x tambah h, kemudian kita substitusi terhadap fungsi x ditambah h kuadrat dikurang 3 dikurang fx. Fx nilainya apa? 2x kuadrat kurang 3 dikurang 2x kuadrat kurang 3. Nah, ini kita jabarkan lagi. 2 dikali x kuadrat ditambah 2xh ditambah h kuadrat dikurang 3 dikurang 2x kuadrat tambah 3. Kemudian ini kita kalikan ke dalam ya, 2 dikali x kuadrat ditambah 4xh ditambah 2h kuadrat dikurang 2x kuadrat. 3-nya kita eliminasi ya, negatif 3 ditambah 3.
2x kuadrat ditambah 4x ditambah 2h kuadrat dikurang x kuadrat per h. Nah, ini juga kita eliminasi, limit h menuju 0, 4xh ditambah 2h kuadrat per h. Nah, ini ya kita sederhanakan, hanya kita buat di luar, h dikali 4x ditambah 2h per h. Ini bisa. Untuk apa tadi? Mencegah ya, mencegah bentuk dari 0 per 0 di sini. Nah, kemudian ini limit h menuju 0, 4x ditambah h ya, ini sama dengan 4x. Nah, maka di sini kita dapat bahwa turunannya adalah 4x. Nah, sekarang kita diminta mau menentukan persamaan garis dari titik 2,5 dengan turunannya sama dengan fx sama dengan 4x. Ya, turunan pertamanya ya, turunan pertama 4x, atau juga bisa kita sebut ini m. Ya, gradiennya dengan garis. Nah, kita mau menentukan persamaan garis dari satu titik. Maka kita punya y dikurang y1 sama dengan m dikali x dikurang x1. Y dikurang y1-nya sama dengan 5, sama dengan, nah, m-nya berapa? 4x. Coba kita tulis 4x. Nah, bukan ya, jadi 4x ini merupakan apa? Kemiringan garis 4x ini merupakan kemiringan garis ya pada fungsi si fx berapa tadi? 2x pangkat 3 dikurang 3. Ya, 4x ini bukan kemiringan garis terhadap si garis ini, terhadap persamaan garis yang mau kita cari. Maka untuk menentukan kemiringan ini, ya, kemiringan ini, ya, kita akan substitusi ketika si fx-nya berapa di sini? 2. Maka ini 4 dikali 2 sama dengan 8. Maka ini adalah m-nya. Bisa ya? Maka kita bisa menuliskan y dikurang 5, y dikurang 5, m-nya berapa? 8, x dikurang 2. Maka y dikurang 5 sama dengan apa? 8x dikurang 16, ya kan? Y dikurang sama dengan 8x dikurang 16 ya, ditambah 5. Maka y-nya sama dengan 8x dikurang 11. Atau bisa juga kalau kita membuatkan sama dengan 0, 8x dikurang y dikurang 11 sama dengan 0. Maka persamaan garis yang diminta adalah y, ini ya, y sama dengan 8x dikurang 11 ataupun 8x dikurang y dikurang 11 sama dengan 0. Nah, untuk contoh-contoh lainnya bisa kamu lihat pada buku dan kamu bisa latihan. Terima kasih.